Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang strategi pelaksanaan pendidikan dan promosi kesehatan. Yuk sama-sama memahami. Evaluasi kesehatan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang program kesehatan. Evaluasi formatif dalam keperawatan adalah proses penilaian yang dilakukan secara terus-menerus selama proses pemberian asuhan keperawatan untuk memantau efektivitas intervensi dan kemajuan klien menuju tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini berfokus pada proses dan hasil tindakan keperawatan, serta membantu perawat untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau intervensi yang perlu dimodifikasi. Yang pertama, observasi langsung. Contohnya, perawat mengamati respon pasien setelah pemberian obat, dan seperti apakah pasien mengalami mual ataupun pusing. Tujuannya untuk menilai efek samping obat dan efektivitas pemberian obat pada pasien. Yang kedua, wawancara dengan pasien. Yang ketiga, memeriksa dokumentasi keperawatan. Yang keempat, diskusi dengan tim keperawatan. Berikutnya adalah evaluasi sumatif. Cara melakukan evaluasi sumatif dengan cara mengumpulkan data terkait perubahan status kesehatan pasien. Data yang dikumpulkan bisa berupa data keluhan pasien, data objektif, hasil pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, dan hasil evaluasi sumatif dapat dicatat dalam rekaman medis pasien sebagai catatan perkembangan. Berikut contohnya. Keluhan apa, Bu? Ini dok, saya merasakan nyeri pada perut dari sejak kemarin. Nyeri seperti apa, Bu, yang Ibu rasain? Apa seperti nyeri tumpul, nyeri seperti ditusuk, atau nyeri tajam, Bu? Nyeri itu sama nyeri tumpul, dok. Kadang seperti menusuk-nusuk. Apa nyerinya itu konstan, Bu, atau nyerinya itu hilang timbul? Jadi nyeri itu hilang timbul, Bu. Apa setelah saya siap makan dan ketika saya bergerak. Apa Ibu ada keluhan lain seperti mual, muntah, demam, atau diare? Tidak ada, Bu, cuma nyeri pada perut. Ya udah, kita periksa dulu ya, Bu. Ya, Bu. Kita periksa dulu ya, Bu. Bu. Tarik nafas, Bu. Buang. Tarik nafas lagi, Bu. Buang. Oke. Izin periksa perutnya ya, Bu. Iya, Bu. Coba Bu tarik nafas dulu. Buang. Yang mana, Bu, bagian yang sakitnya, Bu? Ya, dok, ini merasa sakit. Yang sebelah sini ya, Bu? Ya, Bu. Baik, Bu, dari hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan, sepertinya Ibu ada sedikit peradangan di usus, Bu. Itu karena biasanya makanan yang dikonsumsi, Bu. Seperti itu. Iya, dok. Baik, Bu, saya akan memberikan Ibu obat pereda nyeri dan antibiotik. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya, Bu. Dan hindari makan makanan yang berlemak. Baik, dok. Iya, Bu. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Ibu. Impact atau dampak mengacu pada hasil jangka panjang dan luas dari suatu intervensi atau tindakan keperawatan. Sementara outcome ataupun hasil adalah hasil yang lebih spesifik dan terukur dari tindakan tersebut. Berikut contoh pelaksanaan impact dan outcome. Pagi, Bu. Pagi, Sus. Saya perawat Zahwa yang akan merawat Ibu pada hari ini. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Saya merasa udah agak lebih mendingan, Bu. Tapi kepala saya masih kayak sedikit pusing. Baik, Ibu. Saya lihat di catatan medis, Ibu ada keluhan pusing. Apakah pusing yang mengganggu aktivitas Ibu sehari-hari? Lumayan mengganggu, Bu. Kadang habis dari tidur ke berdiri itu terasa pusing, Bu. Baik, Bu, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dulu, termasuk tekanan darah dan suhu tubuh Ibu. Setelah itu, kita akan mendiskusikan penanganan yang tepat untuk keluhan pusing Ibu. Tujuan kita adalah agar Ibu bisa merasa lebih nyaman dan bisa beristirahat dengan baik, sehingga aktivitas sehari-hari Ibu bisa kembali normal. Ya, Bu. Baik, Ibu, saya izin mengambil tensimeter sama termometer dulu ya. Cek dulu ya, Bu. Iya, Bu. Tensi Ibu 130/90. Itu agak sedikit tinggi ya, Bu. Sekarang kita akan cek suhu tubuh Ibu. Suhu tubuh Ibu normal ya, Bu. A few moments later. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Sus. Bagaimana
menurut saya ya. Baik, terima kasih Sus.